Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa pokok materi dalam mata perkuliahan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fadeli. Dan kali ini saya akan menyampaikan mengenai resensi sebuah novel. Simak video selengkapnya berikut ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Miss Dianti dengan NIM 4012111033. Mari kita simak materi berikut ini. Buku yang akan saya resensi di sini berjudul Rooftop Bodies, karya Hanedi. Bisa dilihat di layar bagaimana covernya. Simpulan bahasan yang pertama yaitu judul resensi, yang kedua identitas buku, yang ketiga pendahuluan atau pembuka resensi, yang keempat isi resensi, dan yang kelima penutup. Baik, kita mulai pada pokok materi yang pertama yaitu judul resensi. Judul resensi di sini mengenai perjuangan hidup. Identitas buku, judul buku Rooftop Bodies, penulis Hanedi, penerbit Gramedia Pustaka Utama, cetakan ke-1 pada tahun 2018, ketebalan 264 halaman. Pendahuluan atau pembuka resensi. Saat hidup begitu melelahkan, apakah mati menjadi pilihan yang baik? Tentu saja mati bukan pilihan yang cukup baik. Tidak ada jaminan jika usai kita mati. Segala beban penderitaan juga ikut sirna. Apakah kamu pernah berpikir ingin mengakhiri hidup? Seolah-olah kamu adalah manusia paling menderita di dunia ini? Pernah? Kapan? Jika kamu tidak jadi melakukannya, kenapa? Apa alasannya? Isi resensi. Rie menganggap kanker itu kutukan. Daripada berjuang menahan sakitnya proses pengobatan, dia mempertimbangkan pilihan lain. Karena toh kalau akhirnya akan mati, kenapa harus menunggu lama? Saat memutuskan untuk melompat dari atap gedung apartemen, tiba-tiba ada cowok ganteng berseru dan menghentikan langkah Rie di tepian. Rie mengira cowok itu yang bernama Bri ingin berlagak pahlawan dengan menghalangi niatnya. Tapi ternyata dia punya niat yang sama dengan Rie di atap itu. Mereka pun sepakat untuk melakukannya bersama-sama. Jika masuk ke dunia kematian berdua, mungkin semua jadi terasa lebih baik. Tetapi sebelum itu, mereka setuju membantu menyelesaikan utang satu sama lain, melihat kegelapan hidup masing-masing. Namun, saat Rie mulai mempertanyakan keinginannya untuk mati, Bri malah kehilangan satu-satunya harapan hidup. Kujelaskan sekali lagi ya, kalau tidak pernah mengalami apa yang dirasakan orang lain, jangan pernah berpikir kau mengerti apa yang dirasakan orang itu. Halaman 12. Ia ingin mati sebelum benar-benar melakukan aksi melompat dari lantai 35 apartemen tempat ia tinggal. Rie bertemu dengan Bri yang ternyata ingin bunuh diri juga. Bisa kalian bayangkan? Dua orang yang sama-sama ingin mati malah dipertemukan. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Ternyata mereka berdua sempat berkenalan, lalu sepakat akan bunuh diri bersama. Namun, Rie ingin mewujudkan wishlist miliknya sebelum ia benar-benar mati. Uniknya, Rie memaksa Bri agar mau menemaninya. Tentu saja, menemani Rie adalah keputusan yang berat bagi Bri. Mereka pun berjanji akan mati bersama setelah semua wishlist milik Rie telah diwujudkan.
Kalau memang kematian sudah pasti akan datang, kenapa tidak dipercepat saja? Halaman 21. Rie, baginya kanker itu penyakit yang membuat kita yang sedang mengeluh soal flu, mah, migrain, atau sembelit terasa seperti pecundang lemah. Kanker itu penyakit yang membuat orang bisa memperkirakan beberapa lama sisa hidupmu seolah mereka punya rumus tersendiri. Kanker itu penyakit yang obatnya tidak ada di iklan manapun. Rie baru berusia 17 tahun, tapi mengidap kanker saluran pernapasan. Seperti sebuah kaleidoskop yang diputar ulang, Rie menyadari jika hidupnya memang sepi. Walau tidak memiliki teman sama sekali, dia tidak tertarik untuk mencari. Sejak kecil, dia terbiasa sendirian. Dia belajar cara berpakaian remaja dari film. Dia belajar cara berbicara dari buku. Dia belajar cara berpikir dari perdebatan dengan kedua orang tuanya. Orang-orang mengatakan dia aneh, tapi baginya, mereka salah besar. Dia bukan aneh, dia spesial. Setidaknya itu yang dikatakan papanya. Hal terburuk sebagai penderita kanker adalah bagaimana orang-orang yang kamu cintai melihat proses kematianmu secara perlahan-lahan. Halaman 20. Aku kena kanker. Dalam beberapa bulan ke depan, aku akan jadi botak, kurus kering, pucat, dan mati pelan-pelan. Aku nggak mau gitu. Aku nggak mau orang nonton kematianku. Halaman 26. Orang tua Rie pernah beradu mulut hebat ketika mengetahui anaknya sakit kanker. Mama Rie menyalahkan Papa Rie yang selama ini merokok tanpa lihat tempat. Ini menjadi pembelajaran bagi para orang tua, terutama para bapak di luaran sana, bahwa imbas yang paling rentan terhadap seseorang perokok adalah jika bukan diri sendiri, tapi juga akan meracuni keluarga terdekat meski secara tak langsung. Sama seperti halnya Papa Rie. Banyak sekali saya temukan laki-laki yang susah banget diomongin kayak gini. Miris banget kalau lihat bapak muda sambil merokok tanpa dosa menggendong anaknya. Orang yang sakit biasanya tidak mau diumbar kehidupannya, karena itu termasuk hal privasi. Seperti yang dialami Rie. Dia kesal sekali ketika Tante Penny menceritakan penyakitnya di Facebook, dan cepat sekali berita itu akhirnya menyebar. Rie tidak mau dikasihani seperti seakan mati besok. Orang yang sakit biasanya cenderung sensitif. Selain karena pengaruh psikologis yang kadang merasa hidup tak berguna, juga faktor hormon. Rasa curiga terhadap sekitar semakin meningkat. Rie juga begitu, selalu was-was dengan tatapan dan omongan orang, apalagi yang bukan dikenal. Sama aja sih, yang penting kan endingnya kita sama-sama mau bunuh diri di sini. Halaman 29. Kehidupan Rie bukan berakhir saat dia memutuskan terjun dari bangunan tinggi, tapi justru kehidupan Rie dimulai saat ada orang lain yang juga akan mengakhiri hidup seperti dirinya. Kelebihan buku. Menurut saya, buku ini bagus dan meninggalkan kesan yang cukup dalam. Kehidupan adalah suatu hal yang sangat berharga. Ibaratnya, jika kamu merasa tak punya apa-apa dan merasa orang paling menderita di dunia ini, asal nafasmu masih ada, kamu adalah orang yang berharga. Kehidupan tidak bisa ditukar dengan uang, sama halnya dengan cinta. Cinta itu menguatkan, karena dalam cinta pasti ada sebuah keajaiban. Gaya bahasanya sederhana, alurnya mengalir bak air. Beberapa plot dalam buku ini pun sukses, buat saya kaget. Penutup, buku ini cocok dibaca untuk siapa saja, terutama yang lagi berpikir untuk mengakhiri hidup. Banyak pelajaran berharga yang pasti akan kamu dapatkan setelah usai membaca buku ini. Nah, buat kamu yang tengah berada di titik terendah, percayalah,
Tuhan gak bakalan kasih cobaan kalau kita gak bisa melewatinya. Cukup sekian pokok bahasan mengenai buku yang berjudul Proof to Bodies dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.